Bab 1131. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Indera kaisar binatang tua sangat sensitif, selama ada binatang suci yang muncul, dia bisa merasakannya dari jauh, dan akan segera bergegas ke sini. Pada saat itu, Xiaoyu tidak lagi menjadi senjata tajam untuk menekan binatang buas, tetapi akan menjadi senjata tajam untuk menarik binatang buas. Lu Chen tidak bodoh, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. 1000 murid Senmu akan bergabung dengan legiun kita cepat atau lambat, kamu memimpin mereka dengan baik, dan biarkan mereka berlatih formasi pertempuran legiun di masa depan. Lu Chen memerintahkan Yuli lagi, aku akan berpisah denganmu untuk sementara waktu, dan binatang buas di sini terserah padamu untuk bertarung. Naga gemuk, harimau ramping, Gao Hai, dan Ao San bawa aku pergi, dan saudara inti lainnya duduk di legiun. Setelah selesai berbicara, Lu Chen memimpin orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus itu pergi. Lu Chen meninggalkan legiun terutama untuk menemukan batu roh bergaris biru dan peri perak. Keduanya adalah harta karun, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jika tidak sengaja bocor pasti akan menimbulkan sensasi, dan keluarga Dongfang tidak akan tenang. Karena batu roh berurat biru adalah salah satu sumber daya tingkat tinggi, dan merupakan mata uang keras di benua tengah, yang dapat ditukar dengan sumber daya lain. Area produksi utama batu roh biru berada di benua tengah, dan sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Gunung Zhenzhou juga memilikinya, dan yang mengetahuinya hanyalah segelintir pejabat tingkat tinggi keluarga timur. Nyatanya, keluarga Dongfang tak berani menggali gunung sesuka hati. Pertama, keluarga Dongfang memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang, sehingga mereka tidak perlu mengambil risiko besar untuk pergi ke Beast Mountain untuk menggali batu roh bermotif biru. Saya datang ke sini karena saya takut bocor, dan akan sangat memusingkan jika banyak orang datang mencari batu roh bergaris biru. Namun, Souhu membocorkannya pada Lu Chen. Tidak ada alasan lain, Souhu mempercayai Lu Chen dan ingin membantu Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen adalah pemilik besar batu roh. Saat basis budidaya Lu Chen meningkat, batu roh biasa kelas atas itu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Lu Chen. Sedangkan untuk peri perak, apalagi, itu adalah benda langka, bahan utama alat pengecoran raja. Xianyin adalah sesuatu yang keluar dari langit, tersebar di seluruh benua Yuanwu, belum tentu di benua tengah. Batu roh berurat biru dan peri perak tidak berada di tempat yang sama, jadi Lu Chen memutuskan untuk mencari batu roh berurat biru terlebih dahulu. Di bawah bimbingan Souhu, mereka berlima berlari puluhan ribu mil, menghindari binatang buas di sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di gunung terpencil. Itu adalah gunung besar yang tandus dengan radius ribuan mil. Hanya ada sedikit pohon dan rumput, pasir dan batu di mana-mana, dan tempat itu sangat terpencil. Ini gunung tandus ini, mungkin ada tambang batu roh bergaris biru di dalamnya. Souhu menunjuk ke gunung besar tandus dan berkata, mungkin. Fei Long mengerutkan kening, dan berkata dengan nada mengejek, Zen Beast Mountain adalah ladang asalmu, kamu benar-benar menggunakan nada yang mungkin, tidak bisakah kamu menggunakan nada yang pasti? Tidak yakin. Souhu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga kami tahu bahwa ada batu roh bergaris biru di sini, kami tidak secara serius menjelajahi gunung itu karena alasan lain. Kami hanya menilai berdasarkan pengalaman bahwa mungkin ada tambang batu roh bergaris biru di bawahnya. Petik 2. Saya sudah beberapa kali ke sini bersama ayah saya, dan saya juga telah menggali beberapa batu roh bergaris biru, tapi semuanya adalah batu roh bergaris biru yang tersebar, dan sumber bijinya belum digali. Fat Dragon bertanya, jika sumber tambang ditemukan, berapa banyak batu roh bergaris biru yang akan ada? Souhu berkata, Anda bertanya kepada saya, siapakah yang harus saya tanyakan, apakah ini semua tentang penampilan? Lu Chen bertanya, di mana perkiraan lokasi sumber tambang? Souhu merentangkan tangannya, aku juga tidak tahu. Mendengar ini, Fei Long, Gao Hai dan Ai San memandang ke gunung besar tandus dan tidak bisa menahan nafas. Gunung ini tidak besar atau kecil, dan radiusnya ribuan mil. Bukankah lebih sulit menemukan sumber tambang daripada mendaki ke langit? Fei Long berkata dengan marah, tanpa puluhan juta orang yang menggali, mustahil menemukannya. Ya, hanya karena kami mencari sumber mineral, kami tidak tahu bagaimana menemukannya. Gao Hai juga berkata, bagaimana kalau memanggil semua saudara legiun? Bukit Kurcaci menyarankan,
Lebih baik tidak melakukannya, bukan karena aku tidak mempercayai saudara-saudara Legiun, tapi masalah batu roh bergaris biru itu sangat sensitif, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Harimau ramping keberatan. Dengan cara ini, beberapa dari kita akan mencari dulu, dan mencari kelima arah. Siapapun yang menemukan lebih banyak batu roh bergaris biru, maka sumber bijinya mungkin ke arah mana. Lalu, kita akan berkonsentrasi mencari arah itu. Yah, kita mungkin telah menemukan sumber tambangnya. Lu Chen membuat rencana, dan ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung bertepuk tangan. Lu Chen memimpin mereka berempat ke puncak Gunung Dahuang, dan memberikan petunjuk arah kepada semua orang dengan puncak gunung sebagai pusatnya. Gemuk panjang, lihat ke timur. Mereka berempat merespons, dan mengikuti arahan yang diberikan Lu Chen, dan mencari sepanjang jalan. Adapun Lu Chen, dia tetap berada di puncak gunung besar dan menggunakan tangannya untuk menghancurkan buah pir di puncak gunung dengan radius puluhan mil. Menggali 3 kaki ke dalam tanah cukup membuahkan hasil, dan secara tak terduga menemukan beberapa batu roh yang berserakan dan pecah dengan garis biru. Beratnya puluhan kilogram, dan itulah batu roh berbutir biru yang diinginkan Lu Chen. Lu Chen menggali lebih dalam, hingga mencapai 30 kaki, tetapi kali ini bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Beberapa jam kemudian, 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, bergegas kembali. Setiap orang telah memanen puluhan kati batu roh bergaris biru, tapi semuanya adalah batu roh bergaris biru yang tersebar. Ini, Lu Chen dalam masalah. Mereka berempat membawa kembali batu roh bermotif biru dalam jumlah yang sama, dan tempatnya tidak banyak. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita membalikkan seluruh gunung tandus, kita tidak akan punya cukup tenaga. Hanya sedikit dari kita yang bisa, tapi masalahnya sumber mineral langka seperti ini pasti tidak akan ada di tanah yang dangkal, harus di tanah yang dalam, setidaknya kita harus menggali 100 kaki. Butuh terlalu banyak waktu untuk menggali tanah setinggi 100 kaki. Tanpa puluhan juta orang yang menggali, mustahil membalikkan seluruh gunung tandus. Pantas saja keluarga Dongfang tidak datang untuk mengeksplorasi sumber biji tersebut. Ternyata jenis pekerjaannya banyak sekali, tidak mudah untuk dieksplorasi. Kalau keluarga saya memang ingin menjelajah, masih ada jalan. Ada orang yang ahli eksplorasi mineral di benua tengah. Undang saja mereka untuk datang. Souhu berkata, namun, jika kamu mengundang orang ke sana, rahasia batu roh berbutir biru akan terungkap. Lebih baik tidak menjelajah, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kakak senior, batu roh bermotif biru yang kami temukan berjumlah hampir 200 kati, apakah kamu cukup? Fei Long bertanya. Tidak cukup. Lu Chen berkata dengan tegas, saya ingin memurnikan pil energi spiritual bergaris biru dalam jumlah besar, dan batu spiritual kecil bergaris biru ini tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam sela-sela gigi saya. Terlebih lagi, saat kita pergi ke benua tengah di masa depan, kami tidak memiliki batu roh bermotif biru untuk dibelanjakan sebagai uang, jadi tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di benua tengah. Petik 2. Jika kita pergi ke benua tengah, kita juga akan memasuki kekuatan tertentu. Jika ada kekuatan, apalagi yang perlu dibelanjakan? Kata naga gemuk. Membutuhkan. Lu Chen berkata, bahan obat untuk alkimia. Tidak dapat mengandalkan pengaruh untuk menjagamu hanya dengan bergabung. Kita baru saja lewat. Mengapa orang harus menjagamu? Ya, kekuatan itu hanya peduli pada kekuatan tempur kelas atas, dan kita bisa berjalan menyamping di Wastelen Timur dengan wilayah kita, tapi masa lalu adalah sampah, dan mereka tidak akan mengabaikan kita. Slender Tiger tahu banyak tentang Zongzu, jadi dia berkata, di Zongzu, ada lebih banyak yang mulia daripada anjing. Orang suci berjalan di mana-mana, dan orang-orang di bawah yang mulia bukanlah orang berpangkat tinggi. Apakah Anda mengerti? Sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan untuk bekerja keras di benua tengah? Tidak perlu wow. Fei Long mulai membujuk lagi, saya sangat menyukai wilayah desolasi timur. Begitu Anda memasuki Zun, Anda akan menjadi tuan kecil, di wilayah Desolation Timur, kan? Apakah kamu berani mengambil seni bela diri hanya untuk menjadi tuan kecil? Lu Chen memukul Fei Long dengan keras, lalu mengapa kamu tidak pergi ke dunia sekuler dan menjadi penguasa suatu negara secara langsung? Hei, jangan bilang padaku, aku sudah mendapat ide ini. Kata naga gemuk sambil menutupi kepalanya. Keluar, jangan pernah berpikir untuk pergi kemana-mana, kamu telah disalibkan di Fanatic Legion,
kamu bisa pergi kemanapun kami pergi. Lu Chen berkata dengan marah. Saya tahu tidak akan mudah untuk keluar ketika saya naik kapal pencuri. Mata naga gemuk meredup. Oke, ayo berhenti bicara dan kembali ke topik. Lu Chen berkata, kami tidak memiliki pencari profesional, dan kemungkinan besar kami tidak akan dapat menemukan tambang batu roh berbutir biru, tetapi saya tidak bersedia datang ke Town Beast Mountain setelah itu, waktu yang sulit, dan pergi begitu saja. Baiklah, ayo kita keluar sendiri-sendiri, gali sembarangan, coba peruntungan, jika kita tidak sengaja menggali sumber milikku, maka kita akan kaya. Menurut arah sebelumnya, naga gemuk di timur, harimau kurus di barat, laut lepas di selatan, dan gunung kerdil di utara. Dengan batas waktu 2 jam, kembalilah padaku tidak peduli apakah kamu sudah menggali tambang atau belum. Jika kamu tidak bisa mendapatkan batu roh bergaris biru, ambillah peri perak. Bagaimanapun, 4 orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus mematuhi perintah Lu Chen dan pergi secara terpisah. Lu Chen, sebaliknya, melakukan penggalian di dekat puncak gunung. Dia menggali beberapa lubang dalam berturut-turut, yang masing-masing memiliki kedalaman ratusan kaki. Dia hanya menemukan beberapa batu roh bermotif biru yang tersebar, namun tidak ada sumber biji yang ditemukan. Setelah menggali selama 1 jam, bahkan esensi sebenarnya hampir habis, dan sumber bijinya masih hilang. Lu Chen putus asa. Jika kamu menggali seperti ini. Lu Chen mengerutkan kening, dan kesadarannya langsung memasuki Chaos Orb, dan dia melihat King Lin Jiao mengambang di atas kolam lingkuan, dan memandang dengan jijik. Aku sedang mencari batu roh berurat biru milikku, bukan milikku biasa, mengerti? Lu Chen bertanya. Tentu saja saya mengerti. King Lin Jiao tersenyum menghina. Jangan panggil aku Lao Su di depan Lao Su, atau Lao Su akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Lu Chen kesal. Awalnya, dia tidak dapat menemukan batu roh berurat biru milikku, jadi suasana hatinya sedang buruk, dan orang ini masih sinis, bagaimana dia bisa menahannya. Hei, jangan marah, tenanglah, aku hanya mempermainkanmu, aku tidak memanggilku Lao Su. Jiao bersisik hijau langsung ketakutan. Kamu sangat mengejekku, tahukah kamu bagaimana menemukan batu roh bergaris biru milikku? Lu Chen mengatakannya lagi. Awalnya, ketika saya masih seekor ular piton, saya bersembunyi di tambang batu roh bergaris biru dan berevolusi menjadi naga. King Lin Jiao berkata, batu roh berpola biru terkubur jauh di dalam tanah, jadi apa gunanya menggali 100 kaki? Menurut metode penggalianmu, kamu bahkan tidak bisa menggali kentutnya. Menggali, Lu Chen bertanya. Nak, gali dulu 1000 kaki ke dalam tanah. 1000 kaki. 1000 kaki tidaklah cukup. Batu roh berbutir biru milikku yang aku tempati sebelumnya berada 3000 kaki di bawah tanah. Kamu besar sekali, repot sekali, aku belum pernah melihat dunia, apa menurutmu batu roh bergaris biru itu kubis Cina? Itu sumber daya yang langka, bagaimana kamu bisa dengan mudah menggali sumbernya? Ranjau, jika kamu ingin menggali begitu dalam, maka kamu tidak perlu menggali. Di bawah 100 kaki, kesulitannya semakin tinggi. Saya harus menggali sampai tahun monyet. Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kamu tetap harus menggalinya. Itu adalah tambang batu roh bergaris biru, yang sangat berharga bagi umat manusiamu. Saya pada dasarnya tidak tahu lokasi sumber tambang, dan saya tidak dapat menggali apapun meskipun saya menggali 10.000 kaki, gali saja wall-wall. Hei, izinkan aku memberitahumu lokasi batu roh bergaris biru milikku. Katakan, batu roh berurat biru milikku memiliki ciri khas, biasanya tersembunyi di tengah gunung. Maksudmu, tepat di bawah tengah puncak bukit ini. Benar, Sao Nian gali, kalau lebih dari 5.000 kaki. Masalahnya dengan kekuatan saya, mungkin butuh 4 atau 5 jam untuk menggali 1000 kaki. Kalau 5.000 kaki, kesulitannya akan berkali-kali lipat. Apalagi di bawahnya banyak bebatuan padat yang menambah kesulitannya, mungkin memerlukan waktu berhari-hari untuk menggali. Saat itu, kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Jika kamu berada di dalam air, aku masih bisa membantumu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di pegunungan. King Lin Jiao menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, batu roh bergaris biru milikku yang aku cari sebelum memasuki sebuah lorong kecil, jika aku diminta untuk menggali tanah, aku tidak akan bisa menggali sedalam itu. Kamu sebaiknya cari tahu sendiri, atau cari beberapa temanmu untuk menggali bersama,
kecepatannya akan jauh lebih cepat. Petik 2. Bahkan jika mereka membantu, itu akan memakan waktu beberapa hari. Aku harus mencari cara lain. Lu Chen berjalan ke tengah puncak gunung, menatap tanah di bawah kakinya, dan mulai bermeditasi. Setelah beberapa saat, Lu Chen menamparkan kepalanya dan akhirnya menemukan jalan. Apa yang harus digali? Sebagai orang kuat dengan kemampuan rune kuno, dia masih perlu menggali tanah. Itu adalah pujian untuk rune kuno. Masuki lautan rune kuno, temukan serangkaian rantai rune bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi, dan berkati mereka. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan, melarikan diri ke dalam tanah, dan langsung menuju ke tanah. 10 kaki, Bai Zhang, Qian Zhang, 3.000 kaki, 5.000 kaki. Pada akhirnya, setelah 7.000 zang penuh, tiba-tiba terhalang oleh lapisan batu khusus. Lu Chen mengedarkan energi aslinya, dan mengulurkan tangannya untuk menyeka kotoran di batu itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lapisan tebal batu spiritual, yang ditutupi dengan garis biru dan cahaya biru yang berkedip. Dalam sekejap, Lu Chen begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Akhirnya, saya menemukan tambang batu roh berurat biru terkubur jauh di bawah tanah. Saya tidak tahu seberapa besar batu roh berurat biru milik saya. Tapi Lu Chen berharap semakin besar semakin baik. Bagaimana cara menggalinya? Lu Chen tidak perlu mempertimbangkan masalah penggalian, tetapi hanya mempertimbangkan apakah dia bisa berpura-pura atau tidak. Dengan peningkatan budidaya Lu Chen, ruang Chaos Orb telah melebihi 100.000 meter persegi. Selama tambang batu roh bergaris biru ini tidak melebihi 100.000 kaki, ia dapat dimasukkan ke dalam Chaos Orb. Apa yang harus dilakukan Lu Chen sekarang adalah memilah seluruh tambang batu roh bergaris biru dan melihat berapa banyak kotak yang ada. Hasilnya, Lu Chen memasuki tahap yang sangat sibuk, berlari mengelilingi tambang batu roh bergaris biru di kedalaman 7.000 kaki di bawah tanah, mengukur volume tambang batu roh bergaris biru. Setelah dupa, perkiraan volume tambang batu roh bergaris biru ini keluar. Tambang batu roh berurat biru tidak rata dan volumenya tidak beraturan. Lebar terbesarnya ratusan kaki, dan lebar terkecil hanya beberapa kaki. Dan panjangnya tidak sebanyak yang dibayangkan, hanya beberapa ribu kaki. Lu Chen meraih tambang batu roh bergaris biru dengan kedua tangannya dan mencoba bebannya. Hasilnya sungguh memuaskan, ratusan juta kati. Menurut berat sumber bijinya, ini adalah tambang batu roh urat biru yang tidak populer, bahkan belum mencapai tingkat sumber biji kecil. Tapi bagi Lu Chen, cukup sudah. Tidak perlu banyak waktu untuk memurnikan pil energi spiritual bergaris biru. Sebagian kecil saja sudah cukup untuk memurnikan pil energi spiritual bergaris biru yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan lainnya cukup untuk dibagikan kepada 4 orang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Terlepas dari apakah casting, lingkaran sihir, jimat, atau mekanismenya mencapai tingkat tertentu, batu roh bergaris biru berenergi tinggi ini diperlukan. Terutama Gao Hai, yang membutuhkan banyak batu roh untuk mendukung lingkaran pemanggilan, dan juga merupakan pemakan besar batu roh. Setelah dibagikan, sisa batu roh bergaris biru bernilai sejumlah besar uang. Di masa depan, jika Anda pergi ke benua tengah, meskipun Anda tidak bergabung, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan seluruh pasukan fanatik sendirian. Singkatnya, menjadi kaya, menekan kegembiraan, Lu Chen menyeret tambang batu roh bergaris biru langsung ke Chaos Orb. Di ruang mutiara kekacauan, King Lin Jiao mengambang di kolam lingkuan, mata setengah tertutup, setengah istirahat, berevolusi dengan tenang. Tiba-tiba, Leng Mai menerbangkan sebuah benda besar ke arahnya, dan hampir mengenai kepalanya, membuatnya takut hingga keluar dari tubuhnya, dan dua Buddha naik ke surga. Brengsek, melemparkan barang sebanyak itu, apakah kamu ingin menjadi kaya dan bunuh diri? King Lin Jiao mengomel dengan marah, lalu menoleh untuk melihat benda besar itu. Mata banjir itu langsung melebar. Aku pergi, batu roh bergaris biru milikku. Kamu benar-benar mengerti. Batu roh berurat biru milikku ini sangat besar, di setidaknya 10 kali lebih besar dari yang saya tinggali sebelumnya. Tambang batu roh bergaris biru ini terlalu kecil, bahkan tidak dihitung sebagai tambang skala kecil, dan itu sama sekali tidak populer. Lu Chen menjawab, masih terlalu kecil, tidak terlalu muda, oke. Jika kamu menggunakannya sendiri, kamu tidak akan bisa menggunakannya. King Lin Jiao mengerutkan bibirnya, tambang batu roh berpola biru sulit ditemukan, dan jika kamu temukan satu, kamu beruntung.
Lu Chen terlalu malas untuk berbicara dengan King Lin Jiao, jadi dia mengalihkan kesadarannya untuk mencari Firefox. Firefox sedang sibuk. Pil kesengsaraan surga 9 pola yang berhasil dimurnikan ditumpuk di satu sisi, membentuk gunung kecil. Bahkan jika itu dibagikan kepada semua bawahannya, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya dalam setahun. Bagaimanapun, Legiun fanatik dan ribuan murid Shenmu, 3.000 orang, semuanya selamat dari bencana ketiga, memasuki bencana ketiga dari alam bencana, dan berjalan lebih dari setengah alam bencana, pil bencana 9 pola diperlukan. Tidak begitu banyak lagi. Oke, pil kesengsaraan surgawi sudah cukup, dan tidak perlu memperbaikinya. Lu Chen berkata kepada Firefox seperti ini, mulai sekarang, bantu saya menyempurnakan pil energi spiritual bergaris biru. Hah, Firefox tampak bingung. Bahan obat penolong yang digunakan pada pil aura urat biru sama dengan pil aura biasa. Bedanya, pil aura urat biru tidak bisa menggunakan batu roh biasa. Harus menggunakan batu roh urat biru sebagai bahan utamanya, material. Pergilah ke aura berurat biru sendirian. Mari kita menambang batu roh untuk material. Lu Chen berkata, pil energi spiritual bergaris biru harus dimurnikan dengan api tanah. Jika Anda memiliki api tanah, saya tidak perlu bicara lebih banyak. Saya akan kembali ke tanah sekarang dan mengajari Anda alkimia pil energi spiritual bergaris biru. Hal tersulit dalam memurnikan pil energi spiritual bergaris biru adalah tidak adanya bahan utama yaitu batu roh bergaris biru. Sekarang sudah ada seluruh lini tambang batu roh bergaris biru, masalah ini tidak perlu, yang penting ada yang harus disempurnakan. Alkimia pil energi spiritual bergaris biru tidaklah rumit. Firefox hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mempelajarinya. Setelah beberapa kegagalan, tingkat keberhasilan secara bertahap meningkat. Ini belum waktunya untuk pertemuan, dan Xiaoyu bangun lagi saat ini, jadi Lu Chen yang mengurusnya. Setiap kali Xiaoyu bangun dari tidur nyenyak, perutnya keroncongan karena lapar, jadi Lu Chen mengambil daging buas yang disimpan dan melemparkannya untuk diberi makan. Bip bip, Xiaoyu berteriak gembira sambil melahap daging hewan liar itu. Setelah Xiaoyu memakan daging binatang itu, dia naik ke pohon roh kuno dan menggerogoti beberapa daun roh sebelum terjatuh dengan puas. Setelah makan dan minum cukup, Xiaoyu menemukan peti mati batu besar dan berbaring, dan hendak tidur lagi, tetapi tiba-tiba ada 2 botol kristal lagi di depannya, dan tawa jahat Lu Chen. Hah! Kemudian, Xiaoyu tercengang. Ketika waktu yang ditentukan tiba, orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus kembali, tetapi karena mereka tidak dapat menemukan tambang batu roh bergaris biru, mereka semua putus asa dan tampak lesu. Saudaraku, kemampuan kami terbatas, kami tidak dapat menemukan batu roh bergaris biru milikku, jadi kami tidak dapat membantumu. Fei Long berkata dengan lemah, dan 3 lainnya juga mengangkat bahu tak berdaya. Namun, saat berikutnya, mata keempat orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus berbinar, dan mereka juga tercengang. Karena, Lu Chen mengeluarkan batu roh besar bermotif biru entah dari mana, itu sangat besar, beratnya setidaknya 1 juta kati. Ini, keempat orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus memiliki mata yang menyala-nyala, melihat batu roh bergaris biru, mereka merasa luar biasa. Aku menemukan banyak batu roh berurat biru, itu sudah cukup. Batu roh berurat biru ini hanya sebagian saja. Aku akan membaginya denganmu. Lu Chen hanya tersenyum, dan berkata dengan sederhana, mengenai berapa banyak batu roh bergaris biru yang ada, mari kita rahasiakan untuk saat ini. Intinya jaga rahasia Fat Dragon, jangan sampai pria gendut ini terus bermain-main dengan batu roh bergaris biru. Dan 1 juta kati batu roh bergaris biru ini adalah pecahan dari tambang batu roh bergaris biru. Menjadi kaya, dikembangkan, berdarah, darah didapat. Keempat orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, sangat gembira dan bersemangat, dan bergegas menuju batu roh berpola biru satu demi satu. Jutaan kati batu roh bermotif biru. Cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. Dengan peningkatan alam, perapal mantra, lingkaran sihir, jimat, dan organ juga telah ditingkatkan, dan mereka semua membutuhkan bantuan batu roh yang kuat untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tak perlu dikatakan lagi, Gao Hai, Master Formasi adalah ahli besar batu roh, dan menggunakan energi tinggi dari batu roh bergaris biru untuk meningkatkan kekuatan formasi pasti jauh lebih kuat daripada menggunakan batu roh biasa.
Pengecoran Fat Dragon sebenarnya membutuhkan batu roh untuk banyak peralatan, tetapi pengecoran tingkat rendah menggunakan sangat sedikit. Jika Anda ingin melemparkan alat raja, Anda perlu menambahkan batu roh berenergi tinggi. Batu roh kelas atas biasa tidak akan berfungsi, tetapi batu roh berbutir biru. Aisan menggunakan sejumlah kecil batu roh berkualitas tinggi untuk membantu jimat sebelumnya, tetapi setelah dipromosikan ke alam kesengsaraan surgawi, kekuatan jimat menjadi semakin kuat. Energi batu roh kualitas terbaik tidaklah cukup, dan energi tinggi dari batu roh berpola biru juga cocok. Organ-organ harimau ramping awalnya membutuhkan berkah batu roh. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kekuatan organnya. Batu roh kelas atas biasa tidak dapat mengikuti ritmenya, dan mereka juga membutuhkan batu roh bermotif biru. Terima kasih saudara. Keempat orang itu, tinggi, pendek, gemuk dan kurus, memeluk batu roh bergaris biru dan berkata dengan penuh terima kasih. Hei, berhenti berpelukan, ayo mulai membagi rampasannya. Fei Long melompat ke atas batu roh bermotif biru, memperlihatkan perutnya yang gemuk, dengan pinggul bersilang, dan suaranya sekeras perkelahian. 1 juta kati batu roh bermotif biru dibagi menjadi 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Gao Hai mengambil setengahnya, dan sisanya dibagi ke 3 lainnya. Setelah menyelesaikan batu roh berurat biru, pemberhentian selanjutnya adalah menemukan Xianyin. Menurut pengetahuan Slender Tiger, ada tambang di Gunung Zhenzhou yang menghasilkan peri perak, tetapi dijaga oleh klan binatang. Meninggalkan gunung besar yang tandus, dia berlari lebih dari 10.000 mil, dan sampai di kaki gunung yang tinggi, dan tiba di tambang yang disebutkan oleh Slender Tiger. Lu Chen dan yang lainnya bersembunyi di tempat tersembunyi dan melihat ke arah tambang. Tambang itu tidak terlalu besar, lebarnya sekitar 1 kaki, dan ada banyak penambang ork yang masuk dan keluar, mengeluarkan tanah yang digali dari tambang dan membuangnya. Pintu masuk gua dijaga ketat, dijaga oleh tim prajurit ork di alam kesengsaraan surgawi, setidaknya 10 orang. Membunuh mereka semua, Fat Dragon berkata dengan keras, tapi itu menarik penghinaan semua orang. Sebagian besar prajurit ork di tim itu adalah 1 atau 2 bencana, dan yang pertama hanya 4 bencana di alam kesengsaraan surgawi, sedangkan para penambang ork berada di alam yang lebih rendah, pada dasarnya alam Tiangang. Begitu mereka bertarung, para ork bukanlah lawan mereka sama sekali. Fei Long menindas yang lemah dan takut pada yang keras, dan ingin mencubit ketika dia melihat kesemek yang lembut. Jika semua orang tidak membenci Fei Long, dia akan menjadi hantu. Jangan main-main, mereka punya orang-orang kuat yang bisa membantu. Lu Chen menekan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak membuat keributan dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, paksaan yang kuat datang dari tambang. Ork yang kuat keluar dari tambang dengan aura yang menakutkan, dan ternyata dia adalah penguasa bumi. Itu hanya yang mulia bumi, kakak senior bisa membunuhnya. Fei Long berkata dengan nada menghina. Brengsek, aku tidak tahu apakah ada yang mulia kaisar di tambang. Jika lebih banyak lagi yang keluar, maka semua orang akan mati. Lu Chen mengetuk kepala Fei Long dengan lembut, dan terdengar bunyi gedebuk keras. Kalian semua tunggu di sini, saya akan masuk dan melihat. Bagaimana caramu masuk? Kamu bukan ork, dan kamu tidak memiliki aura ork di tubuhmu. Kamu ditangkap oleh mereka sebelum kamu lewat. Kata Fei Long. Tentu saja aku punya keinginanku, tapi jangan pergi begitu saja. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meninggalkan tempat persembunyiannya dan pergi ke tambang. Dalam perjalanan, Lu Chen tinggal di bawah batu untuk beberapa saat, kesadaran spiritualnya memasuki lautan rune kuno, dan menemukan lusinan rune hewan. Kemudian, dalam sekejap, kulit Lu Chen berubah menjadi ork, dan penampilannya juga berubah menjadi ork muda. Di lautan rune kuno, ia menemukan beberapa rune sistem udara dan membentuk rantai rune sistem udara dengan makna mendalam dari roh binatang. Setelah memberkati tubuh, nafas ras binatang keluar. Setelah itu, Lu Chen membuka cincin luar angkasa dan menemukan 1 set pakaian ork di antara tumpukan serba-serbi di dalamnya. Di alam rahasia Dunhuang, saat mengalahkan para ork, Lu Chen mengambil beberapa set pakaian ork dan melemparkannya ke dalam ring luar angkasa untuk digunakan nanti. Sekarang mereka hanya digunakan. Berhenti. Yang mulia ork tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan ork muda dengan wajah asing. Dari mana asalmu? Penambang baru. Kata ork muda itu. Kepala banteng tidak berbicara dengan kudanya, apakah ada yang salah dengan otakmu?
Yang Mulia Orc mengerutkan kening. Tidak ada lubang di kepala, aku ditendang oleh keledai ketika aku masih kecil. Orc muda itu berkata dengan bodoh. Apakah itu masih disebut tanpa lubang? Yang Mulia Orc tersenyum, setengah bodoh, siapa namamu? Lucky, kata Orc muda itu. Tambangnya tidak cukup berawak, cepat masuk. Yang Mulia Orc melambaikan tangannya dan pergi. Orc muda itu adalah Lu Chen. Dia mengambil sekop dari kotak peralatan di pintu masuk gua, lalu berjalan keluar dari tambang. Tambang itu gelap dan penuh dengan tanah gembur dan bebatuan. Gua itu dalam dan panjang, dan suara penggalian penambang terdengar di mana-mana. Lu Chen terus berjalan ke dalam, dan melihat banyak penambang orc menggali di sepanjang jalan, dan para penambang menggali semua tambang diambil oleh pemimpin penambang dan dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Lu Chen melihat dengan sangat hati-hati. Sebagian besar biji yang digali oleh para penambang adalah batu besi hitam, dan ada juga beberapa biji langka, tetapi tidak ada peri perak. Berjalan ke bagian terdalam dari tambang, ada sebuah gua besar di sini, dan di sanalah sebagian besar penambang menggali, dan tambang tersebut penuh dengan air yang tergenang, dan semua penambang menggali di dalam air yang tergenang, dan lingkungannya keras. Namun, ketika dia sampai di sini, Lu Chen melihat seorang penambang menggali peri perak. Hanya saja benda-benda abadi yang digali semuanya berupa potongan-potongan yang berserakan dan tidak terlalu berbobot. Berdasarkan pengalamannya mencari batu roh bergaris biru, Lu Chen menduga tambang peri perak mungkin tidak digali di tambang ini. Jika tidak, perak surgawi yang digali tidak akan berjumlah beberapa tael per kati, tetapi puluhan kati, ratusan, atau bahkan puluhan ribu kati. Hei, apa yang kamu lihat? Jangan terburu-buru. Berangkat kerja. Ayo sekarang, datang sekarang juga. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia masuk ke dalam penambang dengan sekop di tangannya, berpura-pura sedang menggali. Setelah menggali sebatang dupa, Lu Chen tiba-tiba juga menggali sepotong kecil perak peri, seukuran ibu jari, kira-kira 1 kati. Lu Chen sedang memegang keping perak peri ini, dan hendak memeriksanya, tetapi direnggut oleh pemimpin penambang. Apa yang kamu lihat, apakah ini sesuatu yang dapat kamu lihat? Bekerjalah dengan cepat, atau aku akan membunuhmu. Petik 2. Lu Chen tidak punya pilihan selain melambaikan sekop dan terus menggali. Apakah kamu baru di sini? Jangan terlalu penasaran, lebih baik jangan melihat barang-barang yang baru saja kamu gali, jangan sampai kamu dicambuk. Biar ku beritahu, apa yang kamu gali adalah peri perak, itu dari harta karun, dan itulah yang terutama kami gali di sini. Melihat Lu Chen lesu, seorang penambang orc di sebelahnya berbisik kepada Lu Chen, kamu menggali dengan keras, dan jika kamu menggali terlalu banyak peri perak, akan ada hadiah dari atas. Apa imbalannya? Lu Chen bertanya. Itu pasti sumber daya budidaya yang bermanfaat. Penambang orc berkata, selama Anda menggali 10 kati perak peri, setidaknya 10 pil tiangang dengan pola pil akan dihargai untuk membantu Anda berlatih dan terbang. Banyak sekali, lumayan, lumayan. Lu Chen tersenyum, dan bertanya lagi, saudaraku, saya berasal dari suku lain, dan ini pertama kalinya saya menambang di sini. Saya tidak tahu peraturan di sini, dan saya tidak mengerti apapun. Tolong jaga saya. Mudah untuk mengatakannya, semua orang menambang, dan mereka semua berasal dari kam yang sama. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja kepada saya. Penambang orc itu menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, saya orang yang paling antusias di sini, dan saya juga paling suka menjaga pendatang baru. Merupakan berkah bagi Anda untuk bertemu dengan saya. Tambang ini sangat besar, mengapa kita menggalinya begitu lama sebelum kita menemukan peri perak yang sedikit lebih besar, yang tampaknya hanya 1 pon? Lu Chen bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali hingga 10 kati dan menerima hadiahnya? Hari ini kita beruntung, dan kita masih bisa menggali beberapa kati peri perak. Baru kemarin, kita tidak bisa menggali 1 pun. Tidak menggali apapun kemarin. Lu Chen berkata dengan heran, bagaimana situasinya, bukankah tambang ini kaya akan tambang perak peri? Ada tambang peri perak, yang kita gali adalah peri perak. Namun, tidak ada tambang peri perak di bawah sini, jadi tidak mungkin menggali begitu banyak peri perak untuk kita. Bisakah kita menggali peri perak yang tersebar? Lihat di muka, kata penambang orc. Tidak ada urat peri perak, mengapa kita bisa menggali peri perak? Yang paling dikhawatirkan Lu Chen adalah lokasi urat peri perak, bukan peri perak yang tersebar yang digali. Dibutuhkan 5 juta kati untuk membuat senjata raja.
Jika Anda mengandalkan peri perak yang tersebar, butuh waktu bertahun-tahun bagi monyet untuk mengumpulkan begitu banyak peri perak. Karena urat nadi peri perak ada di dekatnya, tetapi tidak ada urat nadiku yang seperti itu. Kata penambang orc. Ini aneh, kenapa kita tidak menggali pembuluh darah peri perak saja? Kata Lucien. Aku tidak bisa menggalinya. Urat tambang peri perak dijaga oleh binatang buas. Kami para orc tidak ingin berkonflik dengan binatang buas itu. Binatang macam apa itu? Seekor ular piton buas yang gelap. Melakukannya. Untuk membuat wall, itu adalah ular piton tingkat 10, yang setara dengan tingkat yang mulia. Klan orc kita juga memiliki yang mulia, jumlahnya cukup banyak, apa yang kamu takutkan? Mungkinkah ular piton barbar Changming begitu ganas sehingga tuan kita tidak bisa mengalahkannya? Atau tidak, tapi ular piton Changming Mang itu punya latar belakang. Induk ular piton Changming Mang ini ada di sarang binatang itu, dan mereka adalah hewan peliharaan dari bos besar. Penambang orc menggelengkan kepalanya dan berkata, kami hanyalah suku di pinggiran Beast Town Mountain, beraninya kami menyinggung orang besar di bisnis. Jika kami memindahkan Changming Savage Piton itu dan beritanya menyebar ke Beast Sarang, begitu bos besar itu marah, seluruh suku kita akan hancur. Begitu, Lucien tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, di mana ular piton biru yang menjaga pembuluh darah peri perak itu? Itu di luar. Penambang orc menunjuk ke dinding gua di depan dan berkata, ada sebuah danau di luar gunung tinggi ini, dan danau itu adalah wilayah Changming Barbarian Piton, dan vena ekspansi Xianyin ada di dasar danau. Lucien tiba-tiba tersadar lagi, tak heran ada banyak air di kedalaman tambang. Ternyata medan di sini sangat rendah, dan air dari danau sudah merembes masuk. Oke, jangan banyak bertanya. Kalau ada pertanyaan, ketika penambang orc melihat pemimpin penambang menoleh ke sisi ini, dia segera mengingatkan, cepat bekerja, kalau tidak orang itu akan mencambuk kita ketika dia melihat kita hanya mengobrol dan tidak bekerja. Lucien berhenti berbicara, mengambil sekop dan terus bekerja, menyekop lumpur tanpa henti, dan berpura-pura memeriksa apakah ada sesuatu di dalam lumpur. Setelah dupa lagi, air semakin menumpuk, dan sudah meresap hingga setinggi pinggang, sehingga sulit untuk menggali ranjau. Keluar semuanya, bersihkan genangan air dan gali. Melihat situasi tersebut, pemimpin penambang harus mengeluarkan semua penambang, lalu meminta seseorang untuk membersihkan air yang terkumpul. Dan Lucien mengambil kesempatan ini untuk keluar dengan tenang, bersiap meninggalkan tambang. Tidak lama setelah berjalan, Lucien tiba-tiba menemukan banyak batu belerang berwarna-warni di tumpukan tambang yang ditinggalkan. Begitu mata Lucien bergerak, seringai muncul di sudut mulutnya. Belerang warna-warni tidak mudah dipusingkan. Ia akan meledak jika terkena api bersuhu tinggi. Mengapa para orc ini begitu ceroboh dan hanya menumpuk bahan peledak ini di sini? Apakah Anda tidak takut dengan kecelakaan? Karena tidak ada kecelakaan sekarang, tambang ini sungguh beruntung. Tapi, dewa yang sebenarnya ada di sini, jangan biarkan sesuatu terjadi di sini, jadi maaf dia masuk. Lucien berjalan melewati tumpukan tambang yang ditinggalkan dengan sikap rendah hati. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, dia menjentikkan jarinya, menembakkan sedikit tembakan ke tanah, dan menembakkannya ke tumpukan ranjau. Hai! Api tanah yang mendarat di tumpukan tambang, tidak menyentuh batu belerang 7 warna, namun tidak padam, melainkan menyala perlahan, dan api berbentuk bintang perlahan menyebar ke area sekitarnya. Hanya saja api di darat terlalu kecil. Meski apinya menyebar, tetap saja tidak menarik perhatian orc manapun. Namun, ketika api tanah membakar batu belerang berwarna-warni itu, mimpi buruk tambang ini akan datang. Pada saat ini, Lucien telah meninggalkan tumpukan tambang yang ditinggalkan, dan hampir sampai di pintu masuk gua. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar di tambang. Seluruh tambang terguncang, runtuh, dan hampir runtuh. Apa yang terjadi? Bagaimana tambang itu bisa meledak? Pasti batu belerang berwarna-warni itulah yang meledak. Idiot, aku sudah bilang padamu untuk mengambil benda-benda peledak itu, tapi kamu tidak mendengarkan. Ada yang terjadi sekarang. Berhenti bicara, cepat, tambangnya akan runtuh. Para penambang orc, pemimpin penambang, dan lainnya terus berteriak dan berlari keluar dengan panik. Ranah mereka tidak tinggi, semuanya berada di ujung bawah ranah Tiangang. Begitu tambang runtuh dan seluruh gunung hancur, mereka tidak dapat menanggungnya. Ledakan. Dengan suara yang keras, tambang tersebut akhirnya runtuh,
dan sebagian besar penambang terkubur di dalam tanpa kehabisan. Hanya sekelompok kecil penambang yang lolos, termasuk Lu Chen. Di luar tambang, Yang Mulia Orc sangat gugup dan memimpin semua penjaga menggali tanah untuk menyelamatkan manusia. Dan Lu Chen memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi, tidak menghilangkan seberkas cahaya pun, hanya menyisakan kekacauan. Dalam perjalanan pulang, Lu Chen bersembunyi di bawah batu besar, melepaskan 2 rantai rune di tubuhnya, mengembalikan penampilan aslinya, mengganti kembali jubah Xuantian, dan pergi ke Fei Long dan yang lainnya. Saudaraku, perkasa, perkasa, perkasa. Begitu dia melihat Lu Chen, Fei Long berlari dan menyanjungnya. Haha, ada ledakan di tambang. Kamu tidak perlu menebaknya. Itu pasti dilakukan oleh kakak laki-laki. Sungguh indah, dan hanya kakak senior yang bisa melakukan hal semacam ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Bosnya benar-benar hebat. Dia menyalakan seluruh tambang, dan para orc tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Mereka masih menggali tanah untuk menyelamatkan orang. Bodoh sekali. Aisan pun meniru sanjungan Fei Long. Bos, tidak lama setelah kamu pergi, aku melihat orc muda memasuki tambang. Apakah kamu berpura-pura menjadi orc itu? Gao Hai tidak tahu bagaimana cara menggoda, tapi dia bertanya seperti ini. Anda menebak. Kata-kata Lu Chen membuat Gao Hai ingin melompat ke laut. Bukan karena Lu Chen tidak mempercayai saudara-saudara ini, hanya saja Lu Chen memiliki terlalu banyak rahasia dan tidak ingin mengungkapkan semuanya. Jaga kerahasiaannya. Bagaimanapun, saudara-saudara juga menduga bahwa dia akan menyamar, dan hanya ada satu konfirmasi yang tersisa. Bos, apakah ada peri perak di tambang? Harimau ramping bertanya. Ya, tapi sangat sedikit. Semuanya digali dengan harga beberapa ons. Bahkan di tahun monyet, mereka masih belum bisa mengumpulkan 1 juta kati. Lu Chen tersenyum, dan berkata, para orc menduduki tambang ini, dan mereka tidak hanya menambang perak peri. Mereka juga menggali biji lain, dan ada cukup banyak biji lainnya. Jika tidak, jika mereka hanya mengharapkan tambang itu menghasilkan peri perak, mereka harus membuang-buang tenaga dan sumber daya material.